Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan ASI gitu ya, air susu ibu. Jadi mulai dari mengapa sih pentingnya ASI terkait di keperawatan anak begitu ya, tapi di video ini mungkin secara singkat saja begitu ya, karena sebenarnya kalau membahas terkait dengan ASI itu A to Z ASI itu banyak sekali yang harus betul-betul dipelajari, tapi paling tidak ini menjadi gambaran awal begitu untuk teman-teman terkait dengan pentingnya ASI ini begitu ya, ASI dan pentingnya menyusui begitu terkait dengan nanti pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak gitu ya. Jadi begitu pentingnya mengapa perlu ini disampaikan untuk di keperawatan anak ini. Kemudian seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa mungkin di sini nanti akan secara singkat sekali begitu ya, artinya tidak semua akan disampaikan karena sebenarnya kalau semua disampaikan begitu ya, sebenarnya itu untuk membahas tentang ASI ini bahkan harus melalui pelatihan begitu ya. Ada suatu pelatihannya dari WHO yang menyebutkan atau memberikan pelatihan begitu terkait dengan ASI itu sendiri begitu ya, mulai dari bagaimana produksinya, kemudian bagaimana pemberiannya, bagaimana penyimpanannya, kemudian terkait dengan fisiologisnya ASI itu bagaimana, kemudian tekniknya bagaimana, teknik pemberian begitu ya, kemudian penyimpanan juga, kemudian nanti kalau ke anaknya itu bagaimana begitu ya, tanda kapan anak kekenyangan, lapar, membutuhkan ASI gitu ya, kapan ASI diberikan, apakah hanya sampai 6 bulan saja atau dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih begitu ya. Bagaimana sih menurut rekomendasi dari apa namanya, WHO seperti, khusus gitu ya, artinya ada rujukan khusus dari WHO ataupun dari UNICEF untuk anak-anak ataupun dari, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Itulah beberapa sumber yang mungkin menjadi rujukan karena, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin langsung saja begitu ya teman-teman terkait apa namanya memberikan ASI atau menyusui pada anak ini sangat penting begitu ya, terkait dengan nutrisi pada anak. Jadi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa anak-anak ini menjadi apa ya namanya akan menjadi lanjutan generasi kita begitu ya. Makanya kalau mau mencetak generasi emas, maka harus disiapkan sejak awal. Nah, apa yang harus diperhatikan gitu ya, bahkan sudah kita bahas, memberikan stimulasi, kemudian memberikan yang terbaik begitulah ya untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Maka mulai dari prenatal begitu ya, sebenarnya pada saat pembuahan itu sudah, diperhatikan. Karena itu akan mempengaruhi nantinya begitu ya, tidak hanya pada saat proses kehamilan, tapi setelah lahir, kemudian tumbuh dan berkembang itu akan dipengaruhi juga. Kemudian, pada saat sudah sesudah lahir begitu ya, nutrisi ini juga menjadi salah satu hal yang penting, menjadi penunjang juga atau menjadi penentu juga terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, berbicara terkait dengan nutrisi ketika pada anak di usia 0 sampai 6 bulan begitu ya, dari WHO mengatakan bahwa semua nutrisi anak itu terpenuhi ketika usia 0 sampai 6 bulan itu cukup dengan air susu ibu atau ASI gitu ya. Kalau kita membuka apa namanya wawasan kita begitu mungkin ya, Allah itu sudah menciptakan sebegitu luar biasanya air susu ibu begitu ya. Jadi komponennya itu sangat lengkap begitu ya. Tidak ada yang bisa menyaingi kebaikan atau kelengkapan atau istimewanya air susu ibu. Jadi keunggulan ataupun manfaatnya yang didapatkan itu sangat luar biasa begitu ya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya terkait dengan air susu ibu ini. Maka penting sekali begitu ya, mungkin nanti di ranahnya keperawatan maternitas, penting sekali kita itu mendukung begitu ya, capaian pemberian, ASI begitu ya, untuk, bisa mencapai persentase yang tinggi. Karena kalau kita pelajari kemarin di data dari Pusdatin begitu ya, terkait dengan capaian, menyusui secara eksklusif di Indonesia pun belum, bisa mencapai bahkan belum bisa sampai 90% begitu ya. Artinya
penting sekali untuk kita galakkan, untuk kita edukasi kepada ibu, kemudian kepada tidak hanya kepada ibu ya, tapi kepada tenaga medis pun perlu kita sosialisasikan begitu ya, antar antar tenaga medis begitu, perlu saling mengingatkan bahwa begitu pentingnya menyusui kepada anak, kepada bayi begitu ya. Apa namanya, untuk mencapai tingkat yang atau persentase menyusui itu ketercapaiannya bisa lebih dari 75% begitu ya, karena sampai saat ini itu hanya 75%. Harapannya lebih dari itu, karena kembali lagi begitu ya, ada banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan terkait dengan anak ini begitu ya. Baik, nah yang pertama begitu ya, sebenarnya sudah ada guideline atau pedoman dari yang dikeluarkan oleh World Health Organization tahun 2017 begitu ya. Tapi ada beberapa yang sebenarnya sekarang sudah diperbaharui, tapi tidak semuanya, hanya beberapa. Nanti mungkin saya tunjukkan mana sih yang terkait dengan segala sesuatunya terkait dengan breastfeeding atau menyusui gitu ya, mana yang diperbaiki begitu. Nah, mungkin sebelum kita nanti membahas bagaimana cara memerah ASI, penyimpanan ASI begitu ya, lalu pentingnya ASI itu untuk anak-anak begitu, eee, mengawali dulu begitu ya. Jadi sebenarnya di sini sudah sangat lengkap gitu ya, jadi dari, eee, guideline yang sudah diberikan oleh WHO ini. Nah, mungkin kita persamakan persepsi dulu begitu ya di awal bahwa harus sama-sama kita ketahui dan kita yakini dan kita sampaikan begitu bahwa menyusui ini adalah apa namanya, tolak ukur begitu ya, tolak ukur dari survival of child survival. Jadi intinya sangat penting untuk anak-anak begitu ya, bagaimana anak-anak itu bisa survive di dalam kehidupannya gitu. Terkait dengan pemberian nutrisi, kemudian perkembangannya, kemudian kesehatan ibu juga gitu ya. Jadi intinya menyusui itu bagian terpenting baik bagi anak maupun bagi kesehatan ibu itu sendiri begitu ya. Kemudian WHO sendiri merekomendasikan exclusive breastfeeding gitu ya. Jadi namanya menyusui eksklusif itu hanya memberikan ASI saja di usia 0 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi tanpa diberikan apapun, tanpa air putih, tanpa tambahan susu formula, tambahan teh apalagi, madu apalagi gitu ya. Pokoknya semuanya itu hanya diberikan ASI saja ketika usia 0 sampai 6 bulan ya, itu dinamakan atau didefinisikan sebagai menyusui secara eksklusif. Kemudian dilanjutkan begitu ya, di sini tertulis followed by continue breastfeeding with appropriate complementary foods for up to 2 years or beyond gitu ya. Jadi di sini begitu ya definisinya, eksklusif itu 6 bulan, kemudian dilanjutkan sampai dengan 2 tahun, ditambah dengan complementary food gitu ya, appropriate complementary food, artinya MPASI yang adekuat, yang tepat gitu ya, makanan pendamping ASI. Jadi ketika usianya sudah lebih dari 6 bulan, maka tidak cukup hanya dengan ASI. Jadi kalau 0 sampai 6 bulan semua nutrisinya itu lengkap gitu ya, mulai dari makronutrien dan mikronutriennya itu tercukupi dengan pemberian air susu ibu. Tetapi ketika sudah lebih dari 6 bulan kebutuhannya kan meningkat begitu ya. Jadi tidak cukup hanya dengan ASI saja, maka perlu diberikan makanan pendamping ASI di mana ada kaidah-kaidah tertentu yang harus diperhatikan ketika memberikan MPASI gitu ya. Mungkin nanti kita di next ketika kita membahas terkait dengan nutrisi pada anak kita bisa mempelajari itu lebih. Tapi pada intinya ada kaidah-kaidah tertentu di WHO juga ada di mana pemberian ASI itu harus ketika anak sudah siap gitu ya. Kemudian adekuat, tepat waktu, bersih begitu ya. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika memberikan makanan pendamping ASI. Kemudian isinya juga perlu diperhatikan gitu ya. Jadi sekarang ini yang direkomendasikan WHO adalah isinya itu ya menu seimbang gitu ya. Jadi kalau pada anak-anak itu ya harus ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, vitaminnya, mineralnya. Jadi ada makronutrien dan mikronutriennya.
Kemudian terkait dengan itu begitu ya, dari WHO itu ya juga sudah merekomendasikan. Jadi mulai dari awal baik WHO maupun IDAI ya, kalau di Indonesia IDAI, mulai dari awal itu ya sudah diberikan makanan yang seimbang. Jadi sudah tidak ada lagi menu satu bintang dulu gitu ya. Misalnya 1 minggu awal di usia di atas 6 bulan, kemudian pertama kali makan MPASI begitu ya. Pertama kali makan dikasihkan buah saja begitu misalnya selama 1 minggu begitu, itu sudah tidak direkomendasikan lagi gitu ya. Sebenarnya dari dulu WHO juga tidak merekomendasikan itu gitu, karena nutrisi, bayi itu sangat mempengaruhi begitu ya, perkembangan otaknya gitu ya. Jadi 1.000 hari pertama kehidupan itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, sudah kita ketahui bersama. Nah, salah satu penentunya bisa dari nutrisi itu begitu ya. Jadi itu sangat cepat sekali gitu ya, pertumbuhan dan perkembangan anak di usia golden age 0 sampai 2 mulai dari pembuahan sampai dengan 2 tahun itu adalah golden age-nya. Jadi kalau bisa di posisi itu, di posisi usia itu ya kita berikan yang terbaik termasuk nutrisinya. Jangan sampai miss gitu ya. Jadi ketika di ASI gitu ya, misalnya 0 sampai 6 bulan anak ini mendapatkan ASI. ASI itu kan isinya sangat lengkap begitu ya, mulai dari makronutrien dan mikronutrien. Maka makanan pendamping ASI dibuat semirip mungkin kontennya atau isinya gitu, komponennya gitu ya. Itu ya sesuai dengan ASI. Jadi ya ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitamin, mineral, zat besi dan yang lainnya gitu ya. Terutama pada anak-anak itu zat besi sangat penting gitu ya. Jadi perlu diperhatikan terkait dengan komponen nutrisinya. Jadi ya sudah menu lengkap saja begitu, tidak hanya buah-buahan dulu saja begitu, misalnya pisang dulu saja. Nah, padahal yang terkandung dalam pisang tidak semuanya ada begitu ya. Tidak bisa mencukupi kebutuhan anak pada usia di atas 6 bulan begitu ya. Air susu ibu saja yang lengkap tidak bisa memenuhi kebutuhan anak ketika usianya lebih dari 6 bulan. Apalagi kalau hanya diberikan pisang terus-menerus. Kasihan sekali begitu ya, terkait dengan pertumbuhan dan perkembangannya nanti. Maka ya harus diberikan eh, menu yang lengkap, yang ada karbohidratnya. Kemudian terkait dengan pemberian protein, terutama itu protein hewani kalau pada anak-anak karena mudah diserap gitu ya. Jadi ada protein heme dan non-heme. Kalau heme itu mudah diserap, kalau non-heme itu lama untuk diserap, sehingga disarankan proteinnya itu ya protein-protein hewani untuk anak-anak. Jadi ketika pertama kali makan ASI itu ya sudah dikasihkan ayam, nasi, kemudian ditambah lemak, lemak itu bisa dari minyak, santan gitu ya. Sumber lemak itu banyak sekali, tidak hanya minyak, bisa santan gitu ya, kemudian margarin, butter, itu kan bagian dari minyak. Minyak-minyak pun tidak harus gitu ya, misalnya harus minyak olive oil, harus minyak canola, begitu, tidak harus ya. Minyak itu apapun gitu ya, minyak sayur dan segala macam itu ya sumber minyak. Cuma nanti kan kadar minyak, kadar prosentase lemaknya itu kan berbeda-beda. Kemudian terkait dengan karbohidrat, karbohidrat itu juga tidak hanya nasi gitu. Nah, sebenarnya kita membahas ASI tapi sampai ke MPASI, tapi secara umum saja begitu ya. Karena ini saling berkaitan. Nah, mungkin intinya kita harus memberikan nutrisi yang baik begitu ya. Nah, di sini adalah terkait dengan pemberian ini ya, breastfeeding begitu. Nah, ini apa namanya? Sebenarnya di sini sudah sangat lengkap sekali ya bagaimana rekomendasi-rekomendasi dari WHO maupun dari UNICEF begitu terkait dengan guideline-guideline atau panduan-panduannya. Nah, di sini di tahun 2017 begitu ya, secara umum begitu bagaimana sih mensukseskan menyusui begitu ya Pak untuk ibu-ibu begitu di tingkat fasilitas kesehatan. Nah, di sini ada 10 ini ya. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa eh, baca begitu yang ya, di sini begitu. Nah, yang akan saya ternyata ada perbedaan begitu ya dengan yang sekarang gitu ya. Kalau ini kan tahun 2017. Nah, sekarang yang baru-baru ini begitu ya, secara infografis itu digambarkan di sini. Jadi 10 steps to successful breastfeeding gitu ya. Ternyata bagian ini begitu ya, ini ada sedikit perbedaan dengan yang di sini gitu. Jadi sudah diperbaharui. Maka kita pakai yang terbaru saja mungkin begitu ya. Nah,
terkait yang terbaru, ini yang terbaru begitu ya. Jadi apa sih langkah-langkah terkait dengan breastfeeding ini supaya berhasil memberikan breastfeeding, menyusui kepada anak. Nah, yang pertama terkait dengan kebijakan dari rumah sakit ya, misalnya lahirnya di rumah sakit ataupun di tenaga kesehatan, misalnya di rumah bersalin begitu ya. Itu bagaimana harus mensupport ibu untuk menyusui dengan tidak menyarankan untuk pemberian infant formula, susu formula begitu ya. Kemudian botol ataupun seperti kempeng begitu ya, itu tidak direkomendasikan oleh tidak maksudnya tidak dipromosikan, tidak diedukasikan ya. Jadi ketika ibu pos melahirkan itu edukasinya bukan terkait dengan susu formula, botol, kemudian empeng gitu ya, kempeng atau pasifir. Itu sangat tidak diperbolehkan oleh WHO begitu ya. Kemudian eh, membuat pelayanan dasar terkait dengan menyusui ini. Jadi di rumah sakit itu ada pelayanan khusus untuk menyusui gitu ya. Kemudian support for breastfeeding. Jadi harus betul-betul mendorong memberikan menyusui secara langsung kepada bayinya gitu ya. Kenapa sih menyusui itu perlu secara langsung, tidak lewat botol gitu ya? Uh, jadi terkait dengan produksi begitu ya, produksi ASI semakin banyak dihisap oleh anaknya, semakin banyak tapi kalau misalnya ada keadaan tertentu yang menyebabkan ASI itu harus diperah, dipompa, itu diperbolehkan. Nah, tetapi direct breastfeeding begitu ya atau DBF itu sangat direkomendasikan karena selain meningkatkan produksi ASI gitu ya, kan itu dipengaruhi oleh hormon oksitosin gitu ya. Kemudian hormon prolaktin gitu ya. Nah, selain itu juga mendekatkan bonding begitu ya, bonding antara ibu dan anaknya. Jadi sangat edukasi, harusnya perlu diedukasi begitu ya, ketika di awal itu ya menyusui itu ya direct breastfeeding gitu ya, langsung menyusui dengan langsung. Kemudian langkah yang kedua adalah terkait dengan kompetensi dari tenaga kesehatannya, ya misalnya dari perawat, bidan, gitu ya, terutama baik perawat maternitas, perawat anak, begitu ya, itu harus berkompetensi terkait dengan bagaimana mendorong kesuksesan terkait menyusui ini, begitu ya. Jadi harus ada training, gitu ya, seperti yang saya sebutkan, sebenarnya ada training terkait dengan konsultan menyusui, gitu ya, konsultan breastfeeding itu ada pelatihannya dari WHO selama 40 jam, gitu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah langkahnya bisa dicapai melalui antenatal care. Antenatal care ya teman-teman nanti akan belajar di maternitas. Yang intinya antenatal care ini adalah rumah sakit atau tempat klinik kesehatan begitu ya, mendorong ibu menyusui dengan cara berdiskusi tentang pentingnya breastfeeding atau menyusui untuk bayi dan untuk ibu. Jadi pada saat pemeriksaan kehamilan itu sudah harus disampaikan, oh pentingnya menyusui nanti itu seperti apa. Jadi pemberian edukasinya itu justru sebelum kelahiran gitu ya, baiknya. Jadi tidak pada saat setelah kelahiran gitu ya. Jadi setelah kelahiran itu sudah siap, ibu itu sudah ready gitu ya untuk menyusui, sudah paham pengetahuannya itu sudah paham pentingnya menyusui, bagaimana cara menyusui, bagaimana teknik yang menyusui, gitu ya, bagaimana banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan ketika menyusui, baik untuk ibu sendiri maupun untuk anak, begitu ya. Nah, kemudian itu langkah yang ketiga dan langkah yang keempat adalah care right after birth. Jadi betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik setelah melahirkan. Begitu bayi keluar, begitu ya dilahirkan, itu harus mensupport inisiasi menyusui dini (IMD) gitu ya kalau di Indonesia begitu ya. Nah, itu erat kaitannya dengan skin to skin-nya dulu, begitu ya, skin to skin contact between ibu dan anak sesegera mungkin setelah melahirkan. Itu sangat penting gitu ya. Kemudian di sini tenaga kesehatan membantu ibu untuk membantu ibu gitu ya meletakkan bayinya ke dalam
atau di dada gitu, di payudara ibunya, hingga nanti di proses IMD itu kan prosesnya lama ya. Jadi proses IMD itu lama. Jadi kalau hanya sebentar itu bukan IMD ya. IMD itu lama, 2 jam lebih. 1 jam itu bayi baru berusaha mencari puting ibunya gitu ya. Nanti ketika diletakkan itu nanti ada saat bayi rileks, tertidur, kemudian terbangun mencari puting ibunya lalu memasukkan ke dalam mulutnya sendiri ya, di dalam IMD. Jadi prosesnya itu memang lama begitu ya, tidak apa-apa. Ya, skin to skin itu sangat penting untuk ibu. Kemudian langkah yang kelima adalah support mother with breastfeeding. Jadi harus mensupport tadi ya, dengan cara apa? Dengan cara terkait dengan teknik menyusui, dengan kita mengecek posisi menyusui gitu ya. Kadang pada ibu baru itu begitu ya, meskipun mungkin di antenatal care tadi sudah diberikan edukasi, tetapi pada saat betul-betul sudah ada bayinya, kadang teknik menyusuinya masih kurang tepat, begitu ya. Nah, itu kita harus mensupport dengan mengecek, oh posisinya sudah betul atau belum, karena itu sangat-sangat mempengaruhi, gitu ya. Posisi menyusui itu sangat mempengaruhi keberhasilan pemberian ASI pada anak. Nah, jadi harus dilihat posisinya bagaimana, penghisapan anaknya bagaimana, apakah ada masalah misalnya menghisapnya, atau sudah betul gitu ya posisi menyusui yang betul itu yang bagaimana begitu ya. Oh areolanya itu harus masuk semua ke mulut. Oh apa namanya posisinya itu harus bayi gitu ya, kepala dan perutnya itu harus sejajar. Kemudian kepala itu menghadap ke ibu begitu ya, dada ibu, kemudian mulutnya itu membuka, nyaplok apa namanya semuanya gitu ya, dagu menempel di payudara semuanya nyaplok ke areola masuk begitu ya. Jadi tidak hanya putingnya saja yang masuk ke mulut bayi begitu ya, tapi areolanya. Jadi semuanya. Jadi itu akan lebih efektif begitu ya. Kemudian memberikan praktek breastfeeding itu bagaimana, kemudian membantu ibunya terkait dengan masalah-masalah yang mungkin muncul ketika awal-awal menyusui, begitu ya. Mungkin jadi nanti kalau tekniknya sudah betul, itu harapannya tidak ada lecet. Ya, tapi kalau misalnya ada lecet, begitu, itu bagaimana memperbaikinya? Atau kapan sih mengetahui sign atau tanda bayi itu lapar, mau minum atau dia kenyang atau menangis bukan karena lapar, itu juga perlu disampaikan gitu ya. Kemudian langkah yang keenam adalah supplementing ya. Jadi bagaimana mensupport ibu untuk menyusui terkait dengan eh, apa namanya ya hanya asilah yang terbaik yang harus diberikan kepada anaknya. Ya, jadi kadang memang 3 hari pertama itu ASI masih sangat sedikit yang keluar dari ibunya dan itu wajar begitu ya karena ASI yang dikeluarkan itu akan menyesuaikan kebutuhan bayi begitu ya. Jadi supply dan demand, kebutuhannya berapa, disuplainya berapa. Produksi ASI itu seperti itu, yakinkan kepada ibunya gitu ya. Jadi ketika di awal-awal tingkatkan kepedean ibu itu, nggak apa-apa belum keluar ya tetap harus distimulasi. Ya bagaimana cara menstimulasinya gitu ya? Ya dengan terus menyusui, dengan teknik yang betul, kemudian ibunya tidak stres, ibunya happy, kemudian nutrisi ibunya terpenuhi, gitu ya. Kemudian dukungan dari suami misalnya gitu ya, orang terdekat. Kemudian bisa dilakukan breast care misalnya, pijat oksitosin gitu ya, itu untuk merangsang ASI keluar gitu ya. Nah, karena kembali lagi kebutuhan nutrisi pada bayi baru lahir itu lambungnya itu baru sebesar biji kacang merah itu ya, kan kecil ya, ya hanya segitu, udah hanya beberapa mili saja begitu ya, jadi dia tidak butuh banyak gitu. Jadi ya tetes-tetes itu ya sudah cukup untuk anak. Kemudian ketika di 3 hari pertama bayi itu masih punya simpanan gitu ya, simpanan makanan di dalam tubuhnya, di dalam lambungnya. Jadi tidak masalah kalau misalnya 3 hari itu baru kita kasih sedikit-sedikit. Tapi bukan berarti terus dikasih susu formula gitu ya, karena asinya nggak mau keluar. Jangan sampai itu. Jadi usahakan selama 3 hari awal itu betul-betul sebagai tenaga kesehatan itu mendukung, mensupport supaya ASINya bisa keluar gitu ya. Karena support itu sangat dibutuhkan oleh ibu gitu. Kemudian tapi kalau ada suatu keadaan khusus begitu ya, misalnya ibunya sakit, ibunya meninggal gitu ya, itu diutamakan dicarikan pendonor ASI, dicarikan donor ASI dulu. Jadi diutamakan itu. Ya, tentunya tapi ada kaidah-kaidah bagaimana donor ASI itu harus
dipatuhi begitu ya. Di dalam Islam pun ada aturannya ketika menjadi ibu susu untuk anak lain itu ada aturannya gitu ya. Kemudian di medis pun ada begitu ya. Aturannya itu ada. Nah, itu harus diperhatikan begitu ya. Tetapi lebih diutamakan memberikan donor ASI dibandingkan memberikan formula gitu ya. Karena ada apa ya namanya? Ketika diberikan formula itu ada eh, semacam resiko ya yang harus di, ditanggung juga begitu. Intinya ya ada resiko ketika memberikan susu formula kepada anak. Tapi ketika ada suatu keadaan medis yang menyebabkan dia harus begitu ya, semua sudah diusahakan, tidak ada pendonor ASI dan dia harus meminum formula, yaitu tidak ada masalah begitu ya, asalkan dosisnya sesuai dengan anjuran dari dokter begitu ya. Jadi tidak asal diberikan, tidak terlalu banyak karena namanya saja formula, dia diformulasikan dengan khusus untuk diberikan pada anak gitu ya. Kemudian helping mothers want, kalau misalnya ibu menginginkan gitu ya, tadi ketika saya sudah dikatakan di awal ada keadaan medis tertentu tidak memungkinkan anak harus ada formula, ya kita harus support juga tetapi harus mengecek juga gitu ya. Harus bagaimana ketika diberikan formula ini gitu ya supaya aman pemberian formula ini. Jadi tidak sembarangan gitu ya. Jadi kalau di Singapura, di Australia, di Jepang itu ya, itu tidak ada di supermarket itu dijual secara bebas susu formula. Kalau di sini di Indomaret saja ada begitu ya. Nggak boleh sebut merek sebenarnya ya. Nah, kemudian step yang ketujuh adalah rooming in gitu ya. Jadi rawat gabung. Jadi segera mungkin setelah melahirkan itu anaknya ya rawat gabung dengan ibunya gitu ya. Itu eh, membiarkan selama apa namanya bersama gitu. Jadi tinggal bersama di ruangan bersama gitu ya. Tidak bayinya di ruang bayi. Tapi kalau ada suatu keadaan tertentu yang menyebabkan misalnya bayinya harus dirawat di NICU, dipicu ya eh, diprioritaskan gitu. Tapi kalau dalam keadaan semuanya gitu ya, baik ibu dan anak dalam keadaan sehat begitu tentu bisa dilakukan rawat gabung. Apa namanya? Atau bisa juga misalnya bayinya sakit begitu ya, ketika ibunya sehat begitu, ibunya bisa menemani bayinya begitu, itu diperbolehkan. Nah, kemudian responsive feeding gitu ya, artinya membantu ibu untuk mengetahui ya, responsive feeding itu kita mengajarkan pada ibu untuk responsive feeding. Jadi kapan sih anak ini lapar, kapan sih bayi itu menginginkan untuk minum ASI, itu kita harus mengajarkan pada ibunya, gitu ya. Tanda awal bayi mulai lapar, gitu ya, memasukkan tangan ke dalam mulutnya, gitu ya. Kalau sudah tanda akhir, itu bayi sudah nangis, bahkan sudah jadinya tidak mau minum ASI. Ya, jadi ada tanda-tanda anak itu kapan sih anak lapar, mengetahuinya anak lapar itu bagaimana, gitu ya. Jadi ketika kita tempelkan, kita kasih refleks routing pada anak, gitu ya, dia akan mengikuti, begitu ya. Oh, ini tanda lapar, gitu. Jangan sampai tanda akhir, gitu ya. Kalau sudah tanda akhir anak lapar, kita sulit, begitu. Kemudian not limiting breastfeeding times. Jadi all day, all time gitu ya. Menyusui gitu ketika 0 sampai 6 bulan itu ya terus begitu ya. Tapi nanti beda lagi ketika dia mulai MPASI. Itu nanti akan ada jadwal-jadwalnya. Kenapa sih dibuat jadwal? Supaya konsisten, supaya anak tahu kalau lapar itu makan. Karena sudah usia di atas 6 bulan itu tadi ya tidak terpenuhi dengan ASI saja tapi harus makan. Jadi makannya ya harus masuk begitu ya. Tidak tidak terus nggak mau makan bisa digantikan ASI, tidak bisa gitu ya. Jadi ketika jadwalnya makan, ya makan. Ketika jadwalnya minum ASI, ya minum ASI. Itu ketika sudah di atas 6 bulan gitu ya. Tapi kalau 0 sampai 6 bulan all time all day, dimanapun kapanpun gitu. Kemudian, nah sedikit perbedaan itu yang nomor 9 ini ya. Kalau sebelumnya itu sebenarnya itu apa ya? eh yang di awal gitu ya, yang nomor satu gitu ya, sebenarnya kita tidak mempromosikan penggunaan botol, kemudian penggunaan infant formula begitu ya. Tetapi kalau di nomor 9 ini begitu ya, terkait dengan botol pacifier gitu ya, botol dot itu maksudnya ya, kemudian pacifier itu empeng begitu ya. Kalau di poin 9 ini, kalau memang keadaannya harus menggunakan
botol, begitu, tapi tidak direkomendasikan, gitu. Jadi teman-teman bisa pahami itu ya. Mungkin di sini juga WHO menuliskan bahwa dikonselingkan kepada ibu penggunaan dan resiko yang akan mungkin didapatkan ketika menggunakan botol, pacifier, kemudian perawatannya bagaimana, cara sterilisasinya bagaimana, itu dikonselingkan. Artinya dikembalikan lagi kepada orang tua, kepada ibunya, begitu ya. Setelah kita sampaikan resikonya seperti apa kalau menggunakan botol. Karena banyak sekali penelitian-penelitian. Kita kan mengedukasi itu berdasarkan evidence base, begitu ya, berdasarkan hasil penelitian. Jadi berdasarkan data-data empiris, bukan berdasarkan hanya opini, begitu ya. Nah, penelitian-penelitian itu juga menyebutkan bahwa penggunaan botol ini, kemudian pacifier ini, resikonya pun banyak, gitu ya. Tetapi kita sampaikan kalau mau menggunakannya seperti ini, tapi resiko menggunakan adalah seperti ini, gitu ya. Jadi kalau yang langkah pertama, gitu ya, terkait dengan jadi sebenarnya harus dikenalkan itu tidak di awal. Ketika di awal, begitu ya, maksudnya baru lahir, itu sebaiknya direct breastfeeding, gitu. Kalaupun ada suatu keadaan tertentu yang menyebabkan tidak bisa melakukan direct breastfeeding, tidak bisa menyusu langsung ke ibunya, itu bisa menggunakan sendok, gitu ya, disendokin ke anaknya, gitu ya, gelas kecil, gitu ya, sloki, atau sekarang itu kan banyak sekali cup feeder yang memudahkan untuk diberikan kepada anak, gitu ya, itu lebih direkomendasikan dibandingkan menggunakan botol. Boleh dikenalkan nanti mungkin ketika sudah anak itu di usia 3 bulan gitu boleh gitu ya, tetapi di awal itu harus begitu ya, diusahakan gitu menggunakan direct breastfeeding ataupun kalau tidak ya sendok, sloki yang selain botol begitu ya. Nanti kalau sudah 3 bulan bisa dikenalkan, tetapi juga harus dikonselingkan resikonya apa gitu ya. Karena di penelitian itu menyebutkan bahwa kalau dengan botol, tapi botol itu kan dia anak itu hanya menyedot itu bagian ininya saja kan ya, apa namanya, kalau kayak apa namanya, puting ibunya gitu ya. Nah, nanti kalau pada saat dia menyusu ke ibunya, dia menyusunya hanya pada putingnya, tidak pada areolanya. Nah, itu padahal hisapan itu akan mempengaruhi produksi, seberapa banyak produksinya. Nah, bisa jadi karena terlalu banyak dengan botol begitu ya, produksi ASI-nya jadi berkurang karena daya hisapnya berkurang begitu ya, itu bisa jadi. Kemudian terkait dengan kesehatan gigi, rahang, itu juga berpengaruh. Kemudian terkait dengan bingung puting, tapi bingung puting itu masih debatable, artinya masih diperdebatkan. Ada yang tidak, ada yang bingung, begitu ya. Makanya lebih baik diperkenalkannya itu tidak di awal bayi, begitu ya, tapi nanti bisa setelah 3 bulan misalnya, gitu ya. Tapi kalau saya kurang merekomendasikan, gitu ya, lebih baik ya dengan yang lain, begitu ya. Ada metode atau media lain selain botol yang bisa digunakan. Kemudian langkah yang terakhir adalah discharge. Jadi bagaimana rumah sakit itu mensupport ibu menyusui dengan kalau sudah keluar dari rumah sakit itu begitu ya, kita bekerja sama begitu ya dengan komunitas, bisa dengan perawat di puskesmas, kader, harusnya itu puskesmas kader itu sudah diedukasi terkait pentingnya menyusui begitu ya. Kemudian ini nanti juga akan diedukasi nanti bagaimana penyimpanan ASI, misalnya ibunya harus bekerja begitu, bagaimana penyimpanan ASI, bagaimana memerah ASI, kalau misalnya apa namanya payudaranya bengkak, bagaimana dipompa begitu ya, itu penting. Nah, ini adalah 10 langkah pentingnya begitu ya terkait dengan ASI ini atau menyusui ini. Nah, ini ada satu lagi begitu ya, infografis. Jadi bagaimana kita mensupport ibu untuk breastfeeding anytime dan everywhere ya. Dimanapun gitu ya, mau di misalnya di tempat perbelanjaan itu ada pojok menyusui begitu ya yang nyaman. Kemudian di mall atau di tempat bermain itu biasanya itu harus ada tempat-tempat untuk menyusui. Atau kalau enggak, kalau saya begitu ya, kalau tidak itu bisa apa namanya menggunakan
apron gitu ya, tertutupi apron, jadi kan tidak akan terlihat meskipun di luar misalnya. Nah, kemudian tadi ya memerah ASI, kaitannya dengan ASI misalnya kita tidak bisa melakukan direct breastfeeding ya. Di sini ada beberapa keadaan di mana Anda mungkin nggak, saya ambil dari IDAI ya, memerah ASI gitu ya. Keadaan itu ketika payudara sangat bengkak, jangan dibiarkan misalnya bayi sudah kenyang, payudara kita bengkak gitu ya sampai rembes begitu, itu diperah gitu ya, kemudian disimpan. Nah, kemudian jadi nggak masalah meskipun nanti nggak diminum. Jadi untuk terus menjaga produksi begitu ya, jangan sampai juga kalau bengkak kemudian tidak diperah nanti bisa jadi mastitis begitu ya, pembengkakan itu infeksi. Nah, jadi kalau bengkak penuh ya diperah. Kemudian bayi Anda untuk sementara waktu tidak bisa minum langsung, maka diperah untuk menjaga produktivitasnya. Ya, semakin jadi tadi supply and demand gitu ya. Eh, produksi gitu ya, itu tergantung dari kebutuhannya. Maka semakin banyak dipompa kan akan semakin, oh berarti ini butuhnya banyak, oh butuhnya banyak. Itu akan menjaga produksi gitu. Kemudian putingnya sangat lecet gitu ya, sampai berdarah, itu jangan menyusui langsung kepada bayi. Kemudian untuk merangsang pengeluaran ASI dengan memompanya gitu ya. Pertimbangan untuk latihan memerah ASI dengan tangan gitu ya. Jadi sekarang itu sudah ada pompa begitu ya, tapi eh lebih mudah gitu ya. Tetapi kalau misalnya bisa sambil bekerja, misalnya ibu bekerja begitu ya kayak saya begitu, bisa menggunakan pompa. Sekarang pompa juga sudah banyak sekali inovasinya begitu ya. Ada yang langsung menggunakan double pumping, 2 pompa, kemudian tanpa dipegang, kemudian daya hisapnya itu juga sangat sangat bervariasi begitu ya pompa-pompa sekarang. Tapi kalaupun mau memanual itu ya selain mudah, cepat begitu ya. Kalau kalau cepatnya maksudnya tidak harus persiapan begitu ya. Nah, ini di sini ada cara memerah ASI dengan tangan begitu ya. Jadi kita siapkan wadahnya itu harus bersih, steril, harus sudah disterilkan dulu gitu ya. Bisa sekarang itu sudah ada plastik bag begitu ya, yang khusus untuk penyimpanan ASI sekarang sudah ada, bisa beli gitu ya. Atau pakai wadah kaca gitu ya yang sudah disterilkan. Kemudian, oh ya terkait dengan ASI ini gitu ya, ASI eh, ada namanya ASI yang mengandung lemak gitu ya, atau high milk gitu ya. Kalau kita membahas tentang komposisi ASI begitu ya. Kadang ASI kan ada yang cair, ada yang kayak kental gitu ya. Itu keduanya sangat sangat dibutuhkan. Jadi bukan hanya salah satu gitu ya, tapi hind milk atau yang isinya lemak itu dia muncul biasanya setelah 10 menit disusui atau 10 menit diperah, nanti baru hind milknya keluar. Tapi bukan berarti yang awal itu tidak penting. Ya semuanya penting, semuanya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu begitu ya. Kemudian duduk, kemudian mencondongkan badan ke depan sedikit. Duduknya itu dengan nyaman gitu ya. Kemudian wadahnya itu eh, terbuka lebar begitu ya. Jadi ketika nanti masuk ASI-nya setelah diperah itu gampang. Kemudian dimassage dulu secara lembut payudaranya gitu ya. Kalau teman-teman sudah pernah breast care, nah itu kan ada pijatan-pijatan gitu ya. Kenapa sih dimassage? Supaya merangsang refleks oksitosinnya gitu ya, let down refleksnya, sehingga banyak ASI yang keluar nanti. Ya, atau bisa puting susunya itu dikompres dulu dengan kompres hangat, atau ibu diminta mandi dulu dengan air hangat dulu, begitu ya, itu bisa merilekskan. Kemudian letakkan ibu jari, jadi memegangnya seperti huruf C, ibu jari di atas gitu ya, kemudian telunjuk dan yang lainnya itu di bawah gitu ya, di angka 6, ini di angka 12 ini, kemudian mengarah ke depan dipijat gitu ya. Kemudian tekan ini ya, tadi yang saya bilang dari rah dada begitu ya ke depan, diulangi gitu ya. Jangan menarik atau memeras terlalu keras, tapi bersabar gitu ya. Karena serileks mungkin itu ya nanti akan lebih banyak yang dihasilkan dibandingkan cepet-cepet ditarik-tarik begitu ya.
Kemudian ketika ASI mengalir lambat, gerakan jari Anda ke sekitar areola, berpindah-pindah tempat, kemudian mulai memerah lagi, gitu ya. Ulangi prosedurnya. Ini tips memerah ASI gitu ya. Nanti teman-teman bisa baca. Jadi ASI itu bisa disimpan dalam waktu yang lama ya. Jangan sampai karena ASINya bengkak kemudian diperah tapi tidak ditampung, dibuang saja begitu ya. Jangan sampai karena itu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Nah, bagaimana cara penyimpanannya gitu ya. Ini terkait dengan penyimpanan mungkin langsung apa namanya terkait dengan ini ya, saat memerah ASI dan menyimpan ada beberapa hal yang perlu diketahui. Kalau ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Nah, tips membekukan ASI, jadi boleh dibekukan ya. Jadi kalau sudah dimasukkan ke wadah yang steril, baik plastik maupun botol yang lain, begitu ya, yang sudah steril. Nah, kalau dalam suhu ruangan maksimal 25 derajat itu dia 6-8 jam, itu expired. Tapi wadahnya harus tertutupi dan dijaga sedingin mungkin. Kalau perlu tutup dengan handuk dingin gitu ya. Kalau di dalam cooler bag itu sekarang gitu ya, biasanya ibu menyusui itu kan bawa tas gitu ya, cooler bag jadi tas pendingin, di dalamnya itu ada ice gelnya, itu suhunya -15 sampai 4 derajat Celcius, itu dia 24 jam, bisa tersimpan 24 jam gitu ya. Pastikan es batunya menyentuh wadah ASI sepanjang waktu. Hindari membuka cooler bag. Kemudian kalau di lemari es yang suhunya 4 derajat itu bisa 5 hari. Simpan ASI pada bagian belakang lemari es. Ya. Itu kalau di lemari es gitu ya. Yang bukan freezer, yang hanya kulkas biasa. Tapi kalau disimpan di freezer, lemari es yang satu pintu gitu ya, kan kalau kita punya kulkas ada freezernya, kemudian satu pintu. Itu dengan suhu -15 derajat Celcius itu 2 minggu gitu ya, selama 2 minggu. Tapi kalau yang 2 pintu itu bisa 3-6 bulan. Nah, kalau freezer khusus gitu ya, yang khusus freezer, bukan lemari es, freezer yang satu pintu khusus freezer, suhunya -20 derajat itu bisa sampai 6-12 bulan gitu ya. Jadi beku. Nah, nanti bagaimana untuk memberikan pada anaknya misalnya ya, misalnya untuk ibu-ibu bekerja atau karena suatu keadaan tertentu tadi. Nah, setiap memerah ASI itu harus dikasih tanggal gitu ya, dikasih tanggal kapan memerahnya, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, yang diambil adalah yang terakhir kali dimasukkan. Jadi yang paling baru, bukan yang paling pertama diperah gitu ya. Karena sesuai dengan kebutuhan anaknya gitu ya. Jadi memang memerah itu sebenarnya ya menjaga produktivitas tadi. Kalau misalnya nanti akhirnya expired ya tidak apa-apa, produksinya kan akan terus bertambah. Ya, intinya yang diambil adalah yang diambil dari freezer pertama atau lemari es pertama adalah yang terakhir kali dimasukkan, ya. Jadi last in first out gitu ya. Kemudian dicek tanggal gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak ini ya, sudah tidak ini. Kalau dulu masih gunakan ASI yang paling dulu disimpan, tapi sekarang menurut dari WHO itu yang terakhir kali disimpan ya. Jadi kemudian ASI tidak harus dihangatkan, beberapa ibu memberikannya dalam keadaan dingin tergantung anaknya, tapi harus dicairkan dulu. Nah, cara mencairkannya itu ya, tidak dimasukkan ke dalam microwave, tidak dimasak begitu ya, tetapi misalnya dari freezer, dikeluarkan dulu ke lemari es biasa. Ya, jadi diturunkan suhunya dulu gitu. Jadi misalnya malamnya itu sudah disiapkan, kira-kira besok anak saya akan minum berapa cc, berapa kantong gitu ya, itu diturunkan dulu ke freezer, ke lemari es biasa. Nah, setelah itu atau sebenarnya bisa juga itu ditaruh di bawah aliran air gitu ya. Jadi dialiri air gitu. Nanti kan lama-lama akan mencair ya. Jadi tidak dimasukkan ke dalam microwave gitu ya. Tapi kalau mau dihangatkan bisa dihangatkan di dalam air hangat. Dimasukkan wadah gitu ya, ada air hangat dicemplungkan di situ. Itu boleh. Tetapi tidak langsung. Dia harus dialiri air dulu gitu ya. Jadi biar suhunya, perpindahan suhunya tidak langsung jeglek gitu ya. Itu terkait dengan, nah kemudian diberikan kepada anak. Nah, pemberiannya juga hindari menggunakan botol, bisa menggunakan cup feeder ataupun sendok ataupun yang lainnya gitu ya. Jadi mengajarkan anak sedari dini minum dengan menggunakan gelas sendok gitu ya. Oke. Itu nah
ini breastfeeding goal ya. Jadi, nah sebenarnya pada tahun 2025 WHO saja menargetkan itu ada peningkatan paling tidak 50% gitu ya, eksklusif breastfeeding di 6 bulan pertama. Nah, di sini begitu ya, di infografik ini why it matters gitu ya. Kenapa sih itu penting? Uh, apa namanya memulai awal kehidupan bayi itu sangat ditentukan oleh ASI ini juga gitu ya. Jadi untuk mendapatkan best start-nya gitu ya, permulaan yang terbaik itu ya dengan memberikan selama 0 sampai 6 bulan itu dengan ASI. Exclusive breastfeeding itu adalah perfect nutrition, ini sudah saya sampaikan ya. Kemudian ASI itu memberikan menyusui begitu ya, menyusui kepada anak itu ASI-nya itu sebagai protection kepada anak-anaknya terkait dengan jadi akan mempunyai kekebalan tubuh yang lebih begitu ya pada anak yang memiliki ASI eksklusif. Kemudian memprotek atau melindungi dari kemungkinan obesitas, kemudian non-communicable disease seperti asma, diabetes itu di protek ketika dia mendapatkan ASI eksklusif. Ya, kemudian recommendation action-nya dari WHO ya, ini dari WHO dan dari ya ini dari WHO itu begitu ya. Rekomendasinya adalah limit formula marketing. Jadi iklan-iklan terkait dengan susu formula itu di limitation, di sedikitkan, dikurangi ya. Tapi di tempat kita banyak gitu ya. Kemudian support paid leave gitu ya. Jadi intinya empower, mensupport ibu-ibu yang menyusui. Kemudian ya. Kemudian strengthen health system. Jadi pelayanan kesehatannya itu harus dikuatkan terkait dengan pentingnya menyusui ini. Support mother. Tuh ya. Oke, teman-teman mungkin itu begitu ya terkait dengan ASI. Tidak semua yang saya katakan, banyak sekali yang harus dipelajari terkait dengan ASI ini. Jadi teman-teman bisa menambah wawasan dari manapun, tapi sumbernya harus dipertanggungjawabkan, begitu ya. Artinya bisa sebagai rujukan, harus evidence based, harus bisa dipertanggungjawabkan intinya tadi ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.